warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya sehat selalu dan keluarga di rumah juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk anak-anakku semuanya tetap patuhi 5M protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PKN KD 3.4, yaitu Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman Indonesia. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya, serta ras, daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, masih ingatkah kalian berapa banyak suku bangsa yang ada di negara kita? Dan berapa banyak pula agama yang ada di Indonesia? Nah, ternyata anak-anak, di negara kita, negara Indonesia, terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, contohnya di Pulau Sumatera kita mengenal suku Padang, suku Aceh, dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa kita mengenal suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, dan lain sebagainya. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak dan suku Banjar, serta suku-suku yang lainnya. Di Pulau Sulawesi kita mengenal suku Toraja, suku Bugis, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke Pulau Maluku. Kita mengenal ada suku Ambon, suku Biak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya agama. Agama yang ada di Indonesia ada 6. Apa saja? Kalian tahu? Ya, benar sekali. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini. Ada yang tahu apa anak-anak? Betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Betul sekali, artinya meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi yuk. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa.
Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Nah, anak-anak, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, akan tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Nah, ada yang tahu anak-anak kenapa mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu antara suku-suku yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, agar kita lebih mengenal mereka, kita belajar sambil bermain yuk. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, silahkan kalian membuat kolom seperti yang ibu guru contohkan pada video ini. Nah, berikut Bu Guru sudah mencontohkan satu suku, yaitu dari Pak Sami. Dia berasal dari Maluku. Bahasa daerahnya adalah Maluku. Makanan khasnya adalah gohu ikan, sedangkan alat musiknya yaitu tifa. Pakaian daerah namanya baju cele, tariannya lenso cakalele, dan kebiasaannya kalwedo. Sekarang tugas kalian adalah mencari identifikasi dari suku Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, pasti dari kalian ada yang bertanya, Bu Guru, contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan apa saja contohnya? Baik, ini Bu Guru jelaskan. Yang pertama adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, kerjasama atau gotong royong tujuannya adalah agar pekerjaan kita menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua adalah pertukaran daerah. Maksudnya gimana Bu Guru? Misalkan tadi Pak Sami berasal dari Maluku dan Pak Sami ingin mempelajari budaya dari Pak Encep yang berasal dari suku Sunda. Apakah boleh? Boleh. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang ketiga adalah mengadakan festival makanan tradisional. Kalian pernah mengetahui ketika bulan puasa pasti ada yang berjualan beraneka ragam makanan? Nah, tanpa kalian sadari, makanan yang dijual itu bisa jadi berasal dari beraneka ragam daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan penerapan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Saling membantu, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Kalian mengikuti kerja bakti, atau kalian ikut membantu membangun tempat beribadah. Nah, yang terakhir di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Misalkan kalian ikut bermain bersama teman-teman yang di sekolah. Terus yang kedua, yang lebih penting tidak membeda-bedakan teman. Nah, terakhir dari Bu Guru, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, bersatu membuat bangsa menjadi semakin kuat. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, tercipta suasana aman, nyaman, dan tentram.
pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga ilmu yang Bu Guru bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajaran kita masih baru. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.